of the night. This is Terror Talk. Halo, selamat datang di Terror Talk, podcast yang siap bikin malam kalian gak tenang. Betul banget, karena di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang gak semua orang berani dengerin sendirian. Dan malam ini kita bakal bahas salah satu film yang udah lama banget ditunggu-tunggu para pecinta horor, The Conjuring: The Last Ride. Film yang katanya jadi akhir dari perjalanan Ed dan Lorraine Warren. Tapi apa benar? Ini akhir segalanya? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih gelap? Kita bakal bongkar semuanya dari kisah nyatanya, momen paling serem di film ini sampai teori-teori yang bikin merinding. Jadi, matiin lampunya, pasang headset, dan siapin diri kalian. Karena ini dia Terror Talk. Film The Conjuring: The Last Ride kali ini ngangkat kisah nyata yang terjadi di keluarga Smurl, sebuah keluarga biasa yang tinggal di West Pittston, Pennsylvania, saat mereka pindah ke rumah baru yang kelihatannya sih sempurna banget untuk memulai hidup baru. Tapi ternyata rumah itu punya cerita lain. Awalnya hanya gangguan-gangguan seperti ditampakkan oleh salah satu roh jahat, tapi lama-lama gangguannya makin parah. Ada yang merasa disentuh, diganggu, bahkan diserang secara fisik seperti Jack Smurl yang dirasuki dan melayang. Dan yang paling ngeri, ini bukan kejadian sesaat, tetapi berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Bayangin, 1 dekade hidup dalam ketakutan kayak gitu. Nah, pada puncaknya, sekitar pada tahun 1986, Ed dan Lorraine Warren, pasangan penyelidik paranormal yang udah sering banget menghadapi hal-hal kayak gini, datang buat bantu keluarga Smurl ini. Tapi yang bikin menarik, kasus ini tuh jadi salah satu yang paling berat dan kontroversial dalam karir mereka. Bukan cuma karena tingkat kengerian atau kekuatan entitas yang mereka hadapi, tapi karena tekanan emosional yang dialami semua orang di dalamnya, termasuk Lorraine itu sendiri. Film ini nggak cuma ngandelin horor-horor klasik atau jumpscare saja, tapi juga nyeritain sisi emosionalnya. Kita juga diajak ngerasain gimana keluarga Smurl kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri, dan gimana setiap malam mereka harus diganggu oleh roh-roh jahat yang ada di rumah itu. Dan di sisi lain, kita juga bisa merasakan kelelahan Lorraine dan Ed yang gak cuma harus berhadapan dengan makhluk jahat, tetapi juga dengan rasa ragu dan batas kemampuan mereka sebagai manusia. Nah, yang bikin The Conjuring: The Last Ride ini berkesan banget adalah cara film ini menyeimbangkan horor dan kemanusiaan. Jadi di balik setiap jeritan, di balik setiap pintu yang terbanting dengan sendirinya, itu ada kisah nyata tersendiri tentang keluarga yang cuma ingin hidup tenang. Dan di situ film ini berhasil bikin kita takut, tapi juga bikin kita peduli. Nah, disinilah film mulai main di 2 lapisan cerita, masa lalu dan masa kini. Cermin itu menjadi penghubung, semacam portal spiritual yang mengikat semuanya. Lorraine kembali berhadapan dengan visinya, sementara putrinya, Judy Warren, yang sekarang sudah dewasa, mulai sadar kalau dia mewarisi kemampuan cenayang dari ibunya. Judy di sini jadi jembatan antara generasi lama dan baru. Simbol bahwa warisan spiritual keluarga ini tidak berhenti di orang tuanya saja. Dan sepanjang film, ada banyak simbol khas Conjuring yang muncul dan bikin suasana itu makin mencekam. Mungkin di menit keempat, kita langsung dikasih adegan Ed dan Lorraine masuk ke gudang dan nemuin cermin misterius. Saat dibuka, refleksi di dalamnya itu berubah. Dengan muncul bayangan roh jahat
dan seseorang bapak tua yang tergantung di balik pantulan cermin itu. About this. Ed, I can do this. My name is Lorraine Warren. I'm here to help. I can feel your spirit. Your fear. There's something else. What are you? Kemudian ada lagu pengantar tidur yaitu Lucky Packet yang Judy nyanyikan tiap kali dia mulai melihat roh jahat, semacam mantra kecil buat menenangkan dirinya. Even listening though, they're not even engaged anymore. It's like they're just all waiting for a punchline. They're just having fun. I guess. When they asked why you guys quit, why didn't you just say 'cause of your heart? Because that's what an old man would say. Besides, it's more a hiatus than retirement. It's just until the dock clears me again, right, huh? Well, in the meantime, we have your birthday coming up. And I was thinking of bringing Tony to the party. Who's Tony? Dad, we've been dating for 6 months. Oh, that Tony. You're not funny. Of course, sweetheart. We love him. We do. We do. Yeah. Yes. I'll have the linguinis with clams, please. Yeah, great choice. Who's next? Yeah, I can do it. Boy, you got a lot of good stuff here. I'm a bit of a. Grilled steak slices over mixed greens. Let's do that. Can I get that, but with chicken? Sure. Dressing on the side. I keep seeing horrible things and they won't go away. Oh, hon. All right. Just shut it out. Just like I taught you, okay? Just like I taught you. Lucy Lockett lost her pocket. Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it. Only ribbon round it. You're not there.
those things? What if we can't make them go away? You can. You can. It's your choice. It's your choice, son. I love you. The Conjuring Last Ride menjadi penutup dari kisah legendaris Ed dan Lauren Warren dalam The Conjuring Universe. Film ini tuh nggak cuma jadi akhir dari sebuah saga panjang, tapi juga jadi perjalanan emosional terakhir dari dua karakter yang udah nemenin kita selama lebih dari 1 dekade. Film ini tetap setia dengan formula yang sama. The Conjuring yang kita kenal campuran antara horor supranatural dan drama keluarga yang kuat. Dan cerita ini dimulai di tahun 1964 ketika sepasang peneliti paranormal menemukan cermin antik berhantu. Awalnya kelihatan seperti benda kuno biasa, tapi ternyata cermin itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah roh jahat yang nanti bakal jadi sumber dari semua teror di masa depan. Dan lanjut ke tahun 1986, Ed dan Lauren Warren sudah mulai menua. Mereka sebenarnya sudah pengen pensiun dan ingin hidup tenang setelah puluhan tahun menghadapi hal-hal gaib seperti ini. Tapi ya, dunia mereka itu nggak semudah itu. Satu kasus terakhir datang lagi, yaitu kasus keluarga Smurl di Pennsylvania. Awalnya cuma kelihatan kayak gangguan rumah tangga biasa, suara-suara aneh, atau mungkin perabotan itu bergerak sendiri. Tapi ternyata kasus ini tuh punya kaitannya langsung dengan cermin antik dari masa lalu. Tapi malah yang bikin suasananya itu terus-menerus makin gak nyaman. Ada juga boneka bayi berbaju merah di menit ke-24 yang tiba-tiba bergerak. Sendiri itu jadi salah satu elemen yang menyeramkan di awal film. Mommy! Gotta get in here, Susie. Dan simbol klasik The Conjuring tetap hadir, yaitu salib terbalik di durasi 1 jam 10 menit 35 detik dan salib terbakar di akhir scene. Dua hal itu menjadi hal yang menandai puncak pertempuran spiritual mereka. Maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. My faith is my armor. God's light. Gangguan-gangguan yang terjadi di film ini juga dikemas dengan cara yang khas, pelan, tapi juga bikin jantung nggak tenang. Mulai dari telepon rumah yang berdiri sendiri dan bergerak di meja, boneka bayi yang berubah suara dan tiba-tiba berdiri sendiri, anak keluarga Smurl yang muntah darah sambil mengeluarkan pecahan kaca dari mulutnya, hingga dengan Bapak Smurl yang melayang di udara sambil berteriak keras. Bahkan pendeta yang mencoba membantu pun ikut diganggu, diseret, dilempar, dan diteror sampai bunuh diri karena dirasuki oleh roh jahat. Semua itu membangun ketegangan yang terus meningkat sampai akhirnya mencapai puncak, yaitu Lauren and Judy melakukan ritual pengusiran roh. Tapi yang menarik, film ini tuh nggak cuma menampilkan ritual itu aja sebagai pertarungan antara manusia dan iblis, tetapi juga sebagai simbol kekuatan cinta dan iman keluarga mereka. Nah, Lauren and Judy ini nggak cuma ngusir roh, tapi juga mencoba memutus rantai trauma dan kutukan yang diwariskan untuk generasi selanjutnya. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sanctus. We cast you out, every unclean spirit, every satanic power, every legion, and by the power of our Lord Jesus Christ. Klimaksnya juga epic banget.
keluarga Warren tuh akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan jahat yang menghantui mereka. Dan cermin antik itu disimpan di Museum Okultisme milik mereka itu sendiri, bareng artefak-artefak menyeramkan dari kasus-kasus sebelumnya. Welcome to the family. Ternyata, pada film Conjuring The Last Rites, terdapat fakta yang belum kita ketahui yang tidak ditampilkan di dalam film. Film ini menutup kisah utama pasangan ikonik Ed dan Lorraine Warren di The Conjuring Universe. Setelah film ini, kemungkinan besar yang bakal kita dapat cuma spin-off atau serial lanjutan aja. Jadi, bisa dibilang ini semacam perpisahan terakhir buat kedua karakter legendaris yang udah jadi wajah utama dunia horor modern yang sudah lebih dari 10 tahun. Cerita filmnya sendiri masih berdasarkan kisah nyata tentang keluarga Smurl di Pennsylvania tahun 1986. Mereka mengaku diteror oleh 4 roh jahat selama bertahun-tahun. Ada Bathsheba, setan nenek tua penyihir, boneka Annabelle, The Ex-Guy, seorang suami yang membunuh istrinya sendiri karena selingkuh, dan Mirror Demon menjadi sumber utama masalah yang datang di film ini. Kasus ini juga sempat heboh pada zaman itu dan bahkan disebut-sebut sebagai kasus tersulit yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Lebih rumit dari kasus Amityville yang legendaris itu, jadi kebayang ya tingkat kengerian dan tekanan psikologisnya seperti apa. Yang menarik, film ini tuh juga berusaha menyatukan seluruh The Conjuring Universe. Semua benang merah dari film-film sebelumnya itu mulai ketarik ke satu titik di sini. Dan tentu aja, dua ikon utama kita kembali lagi. Patrick Wilson dan Vera Farmiga tampil terakhir kali sebagai Ed dan Lorraine Warren. Chemistry mereka itu masih sekuat dulu, hangat, meyakinkan, dan tetap penuh empati di tengah kengerian ini. Kali ini juga ada Mia Tomlinson yang berperan sebagai Judy Warren, putri mereka yang sekarang udah dewasa dan mulai nerusin warisan keluarganya. Oh iya, satu hal yang bikin senyum getir, boneka Annabelle juga muncul lagi, bukan sebagai pusat cerita, tetapi sebagai simbol nostalgia. Walaupun sebentar, tetapi cukup ngingetin kita betapa panjangnya perjalanan The Conjuring Universe, dan sekilas saja, tetapi langsung bikin suasana film makin tegang. Dan seperti tradisi di film-film Conjuring sebelumnya, proses syutingnya pun nggak lepas dari hal-hal aneh. Beberapa pemain dan kru mengaku mengalami kejadian mistis di lokasi
Bahkan Vera Farmiga sempat katanya punya memar berbentuk salib di lengannya yang muncul entah dari mana. Creepy banget kan? Selain itu, film ini juga jadi yang paling panjang durasinya di seluruh seri The Conjuring Universe. Sekitar 135 menit, tapi tenang, alurnya itu masih tetap seru dan tiap menitnya itu benar-benar ngasih kita ketegangan, drama, dan penutup yang emosional buat Ed dan Lorraine. Jadi, kalau kamu fans berat The Conjuring Universe, The Last Ride ini wajib banget ditonton. Bukan cuma karena seremnya, tapi karena ini benar-benar jadi salam perpisahan terakhir buat dua tokoh yang udah bikin dunia horor itu terasa jadi hidup dan menakutkan. Iya, betul banget. Dari adegan yang bikin jantung deg-degan sampai momen yang agak mellow tetapi bikin merinding, udah kita ulas semua. Kalau ada yang pengen nge-skip jump scare atau pengen tahu lebih dalam soal kasus nyata di balik filmnya, ya sekarang waktunya cek filmnya. Dan sebelum kita tutup, kita mau share satu quotes nih yang khas banget dari film ini yang benar-benar ngena di suasana horor ini dan juga makna yang lebih dalam. Yaitu, once we start, there's no going back, anything can happen, and most likely anything will. Itu dikutip oleh Ed Warren. Kalimat ini tuh mengingatkan kita setelah kita buka pintu ke yang gak terlihat, gak ada jalan mundur. Horor itu bisa datang dari mana aja. Nah, jadi buat kalian yang dengerin sampai sini, big thanks karena udah nemenin malam ini, dan jangan lupa kalau kalian suka episode ini, share ke teman-teman kalian yang juga pencinta horor, dan kasih tahu kami di media sosial apa film horor berikutnya yang pengen kita bahas. Besok kita bakal balik lagi dengan tema seru lainnya. Jadi siapin diri kalian untuk malam yang mungkin gak akan sepenuhnya tenang. Sampai jumpa di episode berikutnya Terror Talk. Good night, stay safe, dan siapin lampu tidur karena you never know what waits in the dark. You've been listening to Terror Talk. Only on Air Chorus Radio.